Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu drama Korea yang sedang banyak diperbincangkan, The Glory. Series yang mengangkat tema balas dendam ini ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Banyak sekali asumsi dan juga teori yang mengelilingi kisah dari Moon Dong-eun ini. Bersiaplah. The Glory menceritakan tentang aksi balas dendam yang dilakukan oleh Moon Dong-eun, seorang wanita yang dibully habis-habisan saat ia masih SMA. Balas dendam yang dilakukannya direncanakan dengan matang, sehingga apa yang kita lihat dalam series ini menampilkan bagaimana rencana yang dijalankan oleh Dong-eun selama 18 tahun ini menimpa para pembulinya. Dong-eun mudah dibully oleh 5 orang teman sekolahnya. Bully yang mereka lakukan benar-benar tidak manusiawi. Dong-eun mengalami luka bakar yang sangat parah karena semua bagian tubuhnya dibakar menggunakan catokan rambut. Itu adalah satu dari sekian banyak bully yang dilakukan oleh 5 temannya itu. Dong-eun sempat berencana untuk mati, namun akhirnya ia mendapatkan ilham untuk membalas semua perbuatan temannya itu. Dong-eun berpikir, mengapa dia yang harus mati dan membiarkan para jalang dan bajingan itu hidup dengan tenang. Moon Dong-eun pun berusaha untuk membawa neraka yang selama ini ia rasakan pada semua pihak yang telah menyiksanya selama di SMA. Kurang lebih seperti itu gambaran sederhana dari The Glory ini guys. Kita yakin mungkin sebagian dari kalian mungkin belum menonton series ini. Jadi nanti setiap teori akan kami beri konteks cerita supaya kalian paham maksud dari teorinya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita masuk ke teori yang pertama. Api. Oke guys, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita akan menjelaskan konteks ceritanya dulu baru ke teorinya. Untuk teori api ini sebenarnya berhubungan langsung dengan tokoh utama kita, yaitu Moon Dong-eun yang diperankan oleh Song Hye Kyo. Moon Dong-eun yang sudah dewasa ternyata masih memiliki trauma atas pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya. Dari sekian banyak trauma, ia masih trauma dengan hal-hal yang berkaitan dengan panas, mengingatkan dia emang dapat banyak luka di tubuhnya karena dibakar dengan catokan. Catokan di sini bisa disamaratakan dengan api ya guys, karena sama-sama panas. Trauma yang dialaminya bisa dibuktikan dalam salah satu episode di mana Dong-eun hampir tidak sadarkan diri saat dirinya melihat ada beberapa orang yang membakar daging. Ia merasa kulitnya yang dibakar. However, seiring dengan berjalannya waktu, Dong-eun berusaha untuk mengatasi traumanya itu dengan memberanikan diri terhadap segala hal yang berkaitan dengan panas. Hingga pada akhirnya kita melihat sebuah detail yang sangat menarik. Dalam salah satu episode, Dong-eun bertemu dengan Do-young, suami dari salah satu orang yang suka ngebully Dong-eun. Dalam scene ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada salah satu stiker dalam bahasa Korea yang berarti hati-hati dengan api. Well, ketika sebagian orang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang sepele, sebagian besar lainnya menganggap bahwa ini adalah tanda bahwa Moon Dong-eun sudah mengatasi traumanya dan dia yang akan menjadi apinya. Ini menandakan bahwa siapa saja yang berusaha untuk menghancurkannya akan berurusan dengan api yang telah dikendalikan oleh Dong-eun, alias mereka bisa celaka kapan saja. Fan teoris juga menganggap bahwa api di sana juga merujuk pada api balas dendam yang akan dilakukan oleh Dong-eun pada orang-orang yang telah membulinya. Peran Gyeongran. Oke guys, dalam series The Glory ini terdapat satu karakter minor yang kalau dipikir-pikir ternyata cukup berpengaruh. Dia adalah Gyeongran. Dalam season pertama, kita tidak mendapat banyak informasi mengenai Gyeongran ini karena screen time-nya yang emang dikit banget. Walaupun sedikit, entah kenapa, dalam season pertama ini Gyeongran itu suka dikasih waktu untuk diperlihatkan ekspresinya. Maksudnya, kalau dia emang karakter yang tidak akan berpengaruh, pasti ekspresinya itu nggak mungkin sampai di zoom in mulu. Tapi dalam season pertama ini, para filmmakersnya memutuskan untuk nge-shoot ekspresi dari Gyeongran. Kayak dia tuh ngerencanakan sesuatu atau ada sesuatu yang dia tahu dan penonton gak tahu. Akibat hal inilah, banyak fan teoris yang menduga bahwa Gyeongran pasti memiliki pengaruh besar dalam kisah Moon Dong-eun ini. Oke, kita ceritain dulu siapa Gyeongran. Gyeongran adalah salah satu korban bully dari Yeonjin dan teman-temannya. Jadi pas waktu SMA, setelah Moon Dong-eun dikeluarkan dari sekolah, Gyeongran menjadi sasaran bully yang dilakukan oleh Yeonjin dan teman-temannya. Bedanya dengan Moon Dong-eun, Gyeongran itu nggak bisa move on. Dia tetap berada di bawah bayang-bayang Yeonjin dan teman-temannya. Bahkan setelah lulus SMA, Gyeongran malah bekerja menjadi caretaker dari anaknya Yeonjin dan pelayan di Siesta. Nah, Siesta itu adalah salah satu toko ternama di Korea milik temannya Yeonjin yang juga ngebully si Gyeongran. Intinya, Gyeongran itu masih dibully hingga ia tumbuh dewasa. Bukannya melakukan balas dendam seperti yang dilakukan oleh Moon Dong-eun, Gyeongran malah diem aja, membiarkan hidupnya diinjak-injak oleh orang lain.
So, balik lagi ke yang tadi. Walaupun karakternya minor, tapi dia suka ada waktu untuk diperlihatkan ekspresi wajahnya. Dan fans berpendapat bahwa dia akan memiliki peran yang sangat besar. Dan ternyata memang benar, Gyeongran ternyata terlibat dalam kasus pembunuhan Myung-oh. Walaupun pada awalnya dia tidak ada niat untuk membunuh Myung-oh, tapi dalam series ini dia tetap terlibat dalam kasusnya. Gyeongran sama sekali tidak membantu Myung-oh saat dia berdarah, mengingat bahwa Myung-oh juga merupakan salah satu orang yang suka membulinya. Fan teoris juga berpendapat bahwa rekaman CCTV yang ada di ruangan tempat dibunuhnya Myung-oh itu diganti sendiri oleh Gyeongran, bukan oleh Yeonjin. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ternyata jangan meng-underestimatekan orang yang quiet. Jangan meremehkan orang-orang yang pendiam karena mereka bisa melakukan hal yang tidak terduga. Di sisi lain, banyak juga yang menganggap bahwa Gyeongran adalah salah satu karakter yang paling realistis dalam series ini. Jadi guys, pada awalnya kan saat SMA, Gyeongran dan Moon Dong-eun ini kan sahabatan gitu kan. Tapi saat si Moon Dong-eun ini mulai dibully oleh Yeonjin dan teman-temannya, Gyeongran memilih untuk menjauhi Moon Dong-eun, alih-alih membelanya. Ketika sebagian orang menganggap bahwa tindakan Gyeongran ini sangat egois, tapi ternyata sebagian besar juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Gyeongran ini adalah tindakan yang tepat. Begini, sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kasus bully tertinggi di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Creatrip, kasus bully di Korea Selatan semakin naik terhitung dari tahun 2013 hingga tahun 2019. Dan kasus bully ini sering terjadi di sekolah. Dalam 4 tahun terakhir, 50% kasus bully yang terjadi di Korea Selatan bukan hanya bully secara verbal, tapi juga secara fisik dan termasuk kekerasan seksual. Nah, ketika ada seseorang yang dibully seperti yang terjadi pada Moon Dong-eun, teman-temannya pasti akan menghindari Moon Dong-eun karena mereka mungkin akan menjadi target bully selanjutnya, dan inilah yang dilakukan oleh Gyeongran. Entah ini benar apa enggak, tapi Mimin lihat nih, kita lihat scrolling gitu kan di Reddit dan Quora. Orang-orang Korea sendiri yang mengatakan bahwa bully di Korea tuh emang separah itu. Buat kalian yang mungkin lagi di Korea atau tinggal di Korea, apakah fakta ini benar adanya? Tolong kasih tahu kita ya. Makanya wajar jika Gyeongran menghindari Moon Dong-eun saat dia dibully karena ia takut menjadi sasaran bully berikutnya. Tapi naasnya dalam series ini, walaupun Gyeongran sudah menghindari Dong-eun, ia tetap menjadi sasaran bully. The Shaman alias si dukun. Oke, kita jelasin dulu konteks ceritanya. Jadi dalam serial ini terdapat satu dukun yang menjadi langganan ibunya Yeonjin, ibunya si pembuli nih. Tepatnya dalam episode 15, dukun ini terlibat dalam kasus pembunuhan. Dia merupakan bagian dari rencana pembunuhan itu. Nah, Moon Dong-eun mengetahui hal ini dan mengatakan bahwa Dong-eun tidak akan membocorkan rahasia ini dengan satu syarat. Si dukun itu harus melakukan ritual pemanggilan Sohee. Jadi, Sohee ini merupakan temannya Dong-eun yang juga dibully oleh Yeonjin. Dan naasnya, si Sohee ini, si temannya Dong-eun itu dibully sampai meninggal. Tapi karena kekayaan yang dimiliki oleh Yeonjin, kasus Sohee ini dibiarkan begitu saja karena keluarga Yeonjin menyuap banyak pihak. Nah, balik lagi ke si dukun. Dia disuruh oleh Dong-eun untuk melakukan ritual pemanggilan arwah Sohee di hadapan Yeonjin. Kebetulan diceritakan Yeonjin itu besoknya emang bakalan datang ke kuil dan si dukun disuruh untuk melakukan ritual di depan Yeonjin. Tadinya, fans berpikir bahwa tujuan Dong-eun melakukan hal ini hanyalah untuk menakut-nakuti Yeonjin saja karena Dong-eun juga pada saat itu masih belum percaya pada hal-hal gaib semacam itu. Namun ternyata ritual tersebut benar-benar memanggil arwah Sohee. Ini dibuktikan dengan detail dan hal-hal yang diucapkan oleh dukun tersebut bukan hanya mengejutkan Yeonjin tapi juga mengejutkan Dong-eun. Scene ini seperti menjelaskan bahwa Dong-eun tidak menyangka bahwa ritual ini benar-benar bisa memanggil orang yang sudah mati. Bukan tanpa tujuan, selain memberikan trauma untuk Yeonjin, sang pembuli, scene ini juga memberikan dampak yang cukup besar bagi Dong-eun sendiri. Karena pada episode berikutnya, dia akhirnya percaya pada hal-hal yang tidak bisa dilihat secara fisik, seperti kekuatan Tuhan, keberuntungan, dan sebagainya. Lebih lanjut, dukun tersebut kan diceritakan akhirnya meninggal selama proses pemanggilan arwah tersebut. Nah, di sini terdapat sebuah dialog yang cukup menarik. Salah satu peserta ritual tersebut mengatakan kalimat Byoljon saat si dukun meninggal. Banyak orang yang berpikir apa itu Byoljon. Ternyata Byoljon bukan sembarang kata loh guys. Itu adalah kata yang cukup terkenal di dunia perdukunan Korea Selatan. Byoljon adalah hukuman terbesar bagi para dukun dari dunia arwah karena si dukun biasanya mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Istilahnya kayak karma karena sudah memanfaatkan arwah orang yang sudah meninggal untuk kepentingan dirinya sendiri, yang dalam hal ini adalah uang.
Kita melihat bahwa dukun ini termasuk dukun yang cukup laris dan banyak pengunjungnya. Bahkan ibunya Yeonjin juga menjadi salah satu pelanggan tetap di dukun ini. Ibu Moon Dong-eun. Banyak orang yang sepakat bahwa ibunya Moon Dong-eun adalah villain paling jahat dan menyebalkan dalam series ini. Jadi, alih-alih membela Moon Dong-eun karena ia menjadi korban bully, ibunya malah berpihak pada Yeonjin, si pembuli. Alasannya pasti karena uang, dan ibunya ini memang didesain sebagai karakter yang serakah. Jika kalian perhatikan dengan baik, hanya ibunya lah permasalahan yang ditangani oleh tangan Moon Dong-eun sendiri. Masalah para pembulinya yang lain itu kan dilenyapkan dengan cara menggerakkan tokoh yang lain. Misalnya nih, Myung-oh dilenyapkan oleh Yeonjin, atau Hyejong yang celaka karena Lisara. Jadi karakter para pembulinya itu mendapatkan musibah karena tangan karakter lain, bukan secara langsung oleh Moon Dong-eun. Cuma ibunya doang nih yang permasalahannya langsung ditangani oleh Moon Dong-eun sendiri. Banyak orang yang kecewa karena ibunya ini dirasa tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Dalam series ini, ibu Moon Dong-eun akhirnya dimasukkan ke tempat semacam rumah sakit jiwa gitu kan, dan penonton merasa tidak puas akan hal itu karena perbuatan ibunya itu dipikir-pikir emang jauh lebih jahat dari Yeonjin dan teman-temannya. Walaupun begitu, banyak orang yang juga menganggap bahwa yang dilakukan oleh Dong-eun adalah keputusan yang tepat karena tidak memberikan image yang buruk bagi Moon Dong-eun sendiri. Ibunya itu masuk RSJ juga kan diberi terapi segala macam kan supaya penyakit mental yang ada dalam dirinya itu bisa sembuh. Jadi Dong-eun tuh malah ingin menyembuhkan ibunya, bukan membalaskan dendamnya. Di sisi lain, dalam salah satu dialog, Dong-eun pernah bersumpah bahwa apa yang dilakukan oleh Yeonjin akan ia balas dengan penderitaan yang sama. Ia bahkan menyebutnya dengan perumpamaan mata harus dibalas dengan mata. Dalam series ini Yeonjin menggunakan ibunya Dong-eun untuk menghancurkan Dong-eun. Ternyata menjelang akhir episode, Dong-eun juga menggunakan ibunya Yeonjin untuk menghancurkan seluruh kehidupan Yeonjin. Well, The Glory benar-benar mendeskripsikan dengan baik tentang betapa perempuan itu ternyata memang tidak semuanya ditakdirkan untuk menjadi seorang ibu yang baik. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode The Glory. Buat kalian yang udah nonton seriesnya gimana? Apakah kalian setuju dengan apa yang kita jelaskan? Atau mungkin kalian memiliki tambahan teori lain? Tulis teori kalian di komentar. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case akan segera hadir kembali di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.